Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Amanda Vioni, NIM 2019-12158, kelas 6M. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poster yang bertemakan mengenai OJK. KKL Virtual Program Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun ajaran 2021-2022. Apa itu OJK? OJK yaitu Otoritas Jasa Keuangan, merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan. Alamat OJK sendiri yang ada di daerah Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, yaitu di Jalan Kiai Saleh nomor 12-14 Mugosari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Adapun visi dan misi dari OJK, visinya tersendiri yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misinya yaitu mewujudkan terselenggaranya keseluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi dan tugas OJK. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor asuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun wewenang OJK. Beberapa wewenang OJK dalam tugas pengaturan dan tugas pengawasan. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan industri jasa keuangan. Ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kesepuluh, OJK berwenang memberikan dan atau mencabut izin usaha pengesahan dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Beberapa asas dalam pelaksanaan tugas dari OJK. Yang pertama, asas independensi. Seperti yang telah disebutkan pada pengertian OJK, lembaga negara ini bekerja secara independen dalam mengatur jasa keuangan di Indonesia. Yang kedua, asas kepastian hukum. Dalam pembentukan dan penyelenggaraan lembaga OJK berlandaskan pada hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, asas kepentingan umum. OJK dibentuk dalam menjalankan tugasnya mengacu kepada kepentingan umum atau konsumen. Dengan kata lain, dalam pelaksanaan tugas OJK harus melindungi dan membela kepentingan konsumen. Yang keempat, asas keterbukaan.
OJK memberikan akses terbuka kepada masyarakat apabila ingin memberikan informasi yang jujur dan tidak diskriminatif terkait dengan adanya pelanggaran di sektor jasa keuangan. Yang kelima, asas profesionalisme. OJK terdiri dari individu-individu yang profesionalis, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya OJK harus berlandaskan asas profesionalisme. Yang keenam, asas integritas. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK harus berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan norma yang berlaku. Yang terakhir, asas akuntabilitas. Segala tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh OJK adalah untuk kebaikan konsumen dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sekian atas presentasi mengenai poster saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.